Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu sobat Al-Kautsar. Berjumpa kembali dengan saya Eva Arini Sulistyawati sebagai fasilitator 2. Berikut ini isi dari materi ke-10 sobat Al-Kautsar. Ayo belajar bersama. Menciptakan lingkungan rumah yang ramah, aman, dan menyenangkan. Nah, di sini ada 2 gambar rumah idaman anak. Ibu-ibu kita lihat bersama ya. Kira-kira rumah idaman anak yang seperti gedung pertama atau seperti gedung kedua? Ternyata rumah idaman anak tidak diukur dengan atau melalui penampakan gedungnya. Tetapi rumah mewah dan indah bukanlah keinginan anak. Rumah yang diinginkan oleh anak adalah rumah yang mampu memberikan kehangatan atau keharmonisan, kenyamanan dan keamanan untuk anak. Bagaimana cara kita sebagai orang tua untuk dapat menciptakan rumah yang ramah, aman, dan menyenangkan untuk anak? Rumah yang dihuni oleh keluarga harus menjadi tempat yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi seluruh anggota keluarga. Rumahku adalah surgaku. Yang pertama, memberi kesempatan pada anak untuk bermain bersama teman sebaya. 2. Mengajak anak untuk membantu pekerjaan rumah sesuai dengan kemampuannya. Ketiga, berkomunikasi efektif dengan anak. Keempat, pengembangan literasi keluarga dengan mengenalkan buku bergambar pada anak. Hayo, di sini ibu-ibu sobat Al-Kautsar, siapa nih yang belum memberikan kesempatan bermain dengan teman sebaya? Karena yang A misalkan rumahnya jauh, yang B berdekatan dengan sungai, dan sebagainya. Berikut contoh memberikan kesempatan anak untuk bermain. Nah, di sini agar anak bisa bersosialisasi dengan teman. Bermain kesukaan anak. Misalkan permainan tradisional, permainan di dalam rumah. Di sini tidak dianjurkan bermain gadget. Yang kedua, mengajak anak membantu pekerjaan rumah sesuai dengan kemampuan anak. Nah, di sini ibu-ibu sobat Al-Kautsar semuanya, apabila anak-anak sudah mau, dia mempunyai kemauan sendiri dan merupakan tanggung jawabnya. Aku bunda, aku mama, aku Bu yang bersih-bersih nyapu. Jangan sekali-sekali kita sebagai orang tua, kita ulangi lagi apa yang sudah dikerjakan oleh anak. Alangkah baiknya seperti gambar ini, kita melakukannya bersama-sama. Dan yang sudah dikerjakan anak, diusahakan tidak diulang kembali. Biasanya nih ya, kita sebagai ibu-ibu rumah tangga, kurang bersih dan sebagainya, kita ulangi lagi. Nah, ini bahaya. Bahayanya kenapa? Itu bisa menunjukkan bahwa kita belum bisa menghargai anak-anak kita. Jika pekerjaan rumah dikerjakan bersama-sama, satu keluarga ataupun hanya berdua dengan bunda atau berdua dengan kakak ataupun berdua dengan ayah, itu lebih baik. 1. Anak bisa bersosialisasi selain belajar. 3. Berkomunikasi efektif dengan anak. Memanfaatkan waktu untuk berkumpul bersama dengan anak, berbagi cerita, tanyakan kegiatan yang telah dilakukan anak pada hari ini, bacakan buku cerita, ajak diskusi anak tentang keinginan anak atau cita-citanya, impian anak di masa depan, dan lain-lain. Kita sebagai orang tua hendaknya meluangkan waktu untuk berlibur, berwisata,
traveling dengan anak-anak kita sesuai dengan kemampuan kita. Apa itu 1 tahun sekali, atau 6 bulan sekali, atau 3 bulan sekali, atau 1 bulan sekali, bahkan ada yang 1 bulan sampai 4 kali. Yang keempat, pengembangan literasi keluarga, mengenalkan buku bergambar pada anak dan mendampingi anak belajar. Nah, ini kebiasaan kita ibu-ibu rumah tangga ya. Anaknya belajar, misalkan ibunya sambil nyetrika di sampingnya, ibunya sambil beresin jemuran misalnya. Pekerjaan kita ditaruh dulu. Nah, kita luangkan waktu untuk anak-anak kita sekitar 15 sampai 30 menit. Bagaimana kondisi rumah yang ramah anak? 1. Hindari perabotan dengan sudut lancip. Apabila ada lemari atau meja, ujungnya meja bawah, ujungnya kursi, itu bisa dikasih spons bagi anak usia dini, itu bahaya. Yang kedua, mengatur keberadaan kelistrikan. Nah, biasanya ini colokan listrik itu ada di bawah, setelah nyetrika tidak dikembalikan di atas. Ini harusnya semuanya ada di atas yang sekiranya tidak dijangkau oleh anak-anak kita. Yang ketiga, menggunakan pagar pada tangga atau rumah yang berbatasan langsung dengan jalan raya. Yang keempat, pasang CCTV untuk memantau keamanan. Yang kelima, menggunakan sistem pencahayaan yang baik. Yang keenam, tempat penyimpanan benda tajam yang tidak terjangkau oleh anak. Nah, ini nih, kadang kita lupa gitu ya. Karena sesuatu atau banyak kerjaan yang lain. Lupa naruh benda tajamnya ada di samping tempat main atau samping tempat meja makan rak-rak kecil untuk anak-anak kita. Nah, ini kita harusnya disisihkan di tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh anak-anak kita. Yang ketujuh, menyediakan alat bermain yang mendukung tumbuh dan kembang anak. Nah, kesimpulan atau pendapat dari ahlinya, ini Bapak Widodo Judarwanto, dokter spesialis anak, jangankan tamparan, makian dan teriakan kotor ke gendang telinga anak pun adalah luka dalam tak tersembuhkan. Anak terlahir ke dunia hanya untuk kasih sayang. Kekerasan bukan hak anak. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada materi selanjutnya.